Para ilmuwan menemukan sebuah bintang yang tak terlihat di pusat Bima Sakti, bintang yang membantu kelahiran galaksi kita. 26.000 tahun cahaya jauhnya di pusat galaksi, sebuah objek masif yang tidak terlihat mulai menyebar kemana-mana dan kalian bahkan tidak tahu kalau kalian sedang menghirupnya sekarang. Semua berawal pada tahun 70-an ketika seorang astronom bernama Vera Rubin mempelajari galaksi Andromeda. Dia memutuskan untuk memeriksa apakah bintang-bintang bergerak dengan cara yang dapat diprediksi. Katakanlah kamu memutar bola pada seutas tali di sekelilingmu, semakin dekat bola itu denganmu, semakin cepat bola itu bergerak dalam lingkaran yang rapat. Tapi jika kamu membiarkan tali itu lebih panjang, bola akan bergerak lebih lambat dalam lingkaran yang lebih besar. Begitulah cara kerja gravitasi. Hal yang sama berlaku untuk planet-planet. Planet-planet yang lebih dekat seperti Merkurius berputar dengan cepat dan menyelesaikan orbitnya dalam hitungan bulan. Planet-planet yang jauh seperti Neptunus dan Saturnus membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikan satu kali rotasi. Bintang-bintang itu sendiri seharusnya mengorbit pusat galaksi mereka dengan cara yang sama. Bintang-bintang yang lebih dekat bergerak cepat, sedangkan bintang-bintang yang lebih jauh bergerak lebih lambat. Benar kan? Tapi ketika Vera mengukur kecepatannya, dia melihat sesuatu yang tidak mungkin. Mereka tidak melambat. Bintang-bintang jauh bergerak sama cepatnya dengan bintang-bintang di dekat pusat galaksi. Menurut logika, galaksi-galaksi itu seharusnya sudah hancur berantakan, tapi mereka tidak. Dan itu berarti ada sesuatu yang menyatukan mereka. Sesuatu yang tidak terdeteksi, sebuah objek besar yang tidak terlihat di pusat galaksi, membelokkan realitas tanpa pernah menampakkan diri. Jadi dia mengecek berulang-ulang galaksi yang berbeda. Ini bukan kebetulan, hal itu terjadi di mana-mana. Rubin secara tidak sengaja menemukan bukti bahwa galaksi-galaksi tenggelam dalam sesuatu yang jauh lebih berat daripada semua bintang, planet, dan gas di alam semesta kita jika digabungkan. Benda itu menggenggam kita dengan tangan-tangan hantu. Para astronom menyebutnya materi gelap karena materi ini tidak bercahaya, tidak memantulkan cahaya, dan sepertinya tidak berinteraksi dengan apapun. Ia hanya ada di sana, tapi semua perhitungan menunjukkan bahwa materi ini ada, dan tidak hanya ada, tapi juga menyusun 85% dari seluruh massa di alam semesta. Kita tahu bahwa ia membentuk galaksi-galaksi. Tanpanya dunia yang kita kenal tidak akan ada. Namun seperti halnya bintang tak terlihat yang ditemukan para ilmuwan di pusat Bima Sakti, satu-satunya cara untuk mendeteksinya adalah melalui gravitasi. Jadi bagaimana cara menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan? Baru-baru ini para ilmuwan menemukan mungkin ada bintang yang tidak terlihat di pusat Bima Sakti. Dan penemuan yang menarik ini akhirnya bisa membantu kita memahami seperti apa materi gelap itu. Mereka mulai dengan mencari sidik jari materi gelap, tanda-tanda keberadaannya di mana saja. Mereka mempelajari bagaimana galaksi bergerak dan menumpuk partikel-partikel di dalam mesin raksasa dengan harapan bisa menciptakan potongan-potongan kecil materi gelap di laboratorium. Tapi hal ini tidak menghasilkan apa-apa. Mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dicari, apakah materi gelap terbuat dari partikel. Ada teori yang mengatakan bahwa materi gelap terbuat dari partikel-partikel hantu yang nyaris tidak menyentuh apapun, atau yang lebih aneh lagi, yang mungkin berkedip-kedip dan menghilang dalam sekejap mata. Tapi ada satu masalah nih, jika materi gelap benar-benar bekerja seperti itu, maka pusat-pusat galaksi seharusnya sangat padat, bertonton materi akan berdesakan dalam ruangan yang sangat kecil. Tapi di alam semesta kita, inti galaksi tampak lembut, menyebar, dan nyaris lembut. Sebuah teori baru telah muncul dan teori ini sangat liar. Bagaimana jika materi gelap di pusat galaksi tidak terbuat dari partikel-partikel berat? Bagaimana kalau materi gelap itu terbuat dari sesuatu yang sangat halus sehingga lebih mirip sehelai rambut?
Rambut-rambut ini bisa jadi terbuat dari sesuatu yang sangat ringan, lebih ringan dari apapun yang pernah kita lihat, dan miliaran kali lebih kecil dari neutrino yang merupakan partikel paling ringan yang pernah diketahui. Mereka menyebut ide ini materi gelap kabur, dan mungkin saja hal ini akan mengubah semua yang kita ketahui tentang alam semesta. Sebuah tim astrofisikawan ingin menguji ide ini, jadi mereka menjalankan simulasi, membuat model galaksi sederhana dengan dua bahan utama, sejumlah besar materi gelap yang kabur dan sedikit gas, jenis gas yang sama dengan yang membentuk bintang-bintang yang bisa kita lihat. Mereka menekan start dan membiarkan sistem berevolusi dengan sendirinya sambil mengamati bagaimana keduanya berinteraksi. Pada awalnya semuanya hanya berupa kekacauan, tapi kemudian materi gelap yang kabur mulai berkumpul. Materi itu menyatu, membentuk objek besar yang tidak terlihat di dekat pusat galaksi. Gas mengikuti, menyebar ke seluruh masa hantu ini, bercampur dengannya dan berpendar redup. Lalu tiba-tiba terbentuk sesuatu yang luar biasa, yaitu bintang-bintang gelap. Bukan bintang biasa seperti matahari yang bersinar terang dan panas. Sebaliknya, bintang ini merupakan objek yang sangat besar, masif dan tidak terlihat, gabungan dari dua jenis materi yang berbeda. Kita belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Objek seperti itu akan membentang sejauh ribuan tahun cahaya, tapi objek tersebut hampir tidak berbobot, lebih mirip awan gumpalan kosmik daripada apapun. Para ilmuwan menyebutnya bintang fermion boson. Akhirnya materi gelap ini mulai masuk akal. Inti bintang aneh yang tidak terlihat ini memiliki kerapatan yang pas, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Bentuknya persis seperti yang dilihat para astronom di galaksi-galaksi nyata. Jika hal ini berhasil dikonfirmasi, maka akhirnya akan menjelaskan bagaimana materi gelap berperilaku dan bekerja. Dan jika mereka benar, maka setiap galaksi di alam semesta bisa jadi terkait dengan salah satu raksasa yang sangat besar dan tak terlihat. Bintang tersembunyi Bima Sakti mungkin salah satunya yang membentuk galaksi kita dengan cara yang tidak pernah kita sadari. Yang liar adalah benda ini tidak akan berperilaku seperti materi normal. Materi ini tidak akan membentuk sesuatu yang padat, malahan materi ini lebih mirip jaringan filamen atau rambut yang kompleks dan terus bergerak. Ini juga berarti bumi bisa jadi dikelilingi oleh materi tersebut. Materi gelap masih mengikuti aturan gravitasi. Ketika bergerak melewati planet-planet dan bintang-bintang, gravitasi menariknya ke dalam aliran yang terfokus. Jadi materi gelap itu memeluk sekaligus melewati planet kita, bergoyang terus-menerus. Jika kita bisa melihatnya, mereka akan tampak seperti benang-benang yang bercahaya dan tak terlihat di mana-mana. Mereka akan menembus planet ini, membentang jauh ke angkasa. Tapi ini baru permulaan ya. Sekarang para ilmuwan perlu menyempurnakan model mereka, membuat model yang lebih detil lagi, dan membandingkan prediksi mereka dengan galaksi-galaksi yang sesungguhnya. Tapi penemuan bintang gelap di pusat galaksi ini bukan satu-satunya petunjuk bagi kita. Untungnya alam semesta telah memberi kita cara untuk mencari sidik jari itu, pelensaan gravitasi. Ketika cahaya dari galaksi jauh bergerak ke arah kita, cahaya tersebut terkadang berpapasan dengan galaksi masif lain di tengah perjalanan atau dengan objek-objek masif lainnya yang memiliki gravitasi luar biasa. Alih-alih melaju lurus, cahaya justru dibelokkan di sekitar objek masif tersebut karena gravitasi. Dan ketika akhirnya mencapai kita, cahaya tersebut menciptakan versi yang terdistorsi dan diperbesar dari galaksi aslinya. Pada dasarnya ini seperti melihat melalui sepotong kaca yang melengkung. Jika materi gelap itu kabur, maka materi gelap itu akan meninggalkan pola yang aneh pada gambar yang terdistorsi. Seharusnya ada yang sedikit bergelombang dan tidak jelas.
Para ilmuwan membutuhkan objek yang sempurna untuk mempelajarinya dan mereka menemukannya. Galaksi jauh yang cahayanya dibengkokkan oleh gravitasi sehingga menciptakan gambar yang aneh dan membentang. Mereka menggunakan teleskop radio yang sangat kuat, menghubungkannya ke seluruh dunia dan mengubahnya menjadi satu teleskop raksasa sebesar bumi. Dengan ini mereka bisa memperbesar gambar sehingga bisa melihat detil-detil galaksi sekecil butiran pasir di bulan. Kemudian mereka melakukan eksperimen besar-besaran. Mereka menciptakan versi palsu dari gambar ini, simulasi dengan berbagai ukuran partikel materi gelap yang kabur. Pada titik tertentu, mereka menemukan kecocokan yang sempurna. Hal ini membantu kita menghitung massa partikel materi gelap dengan tepat, bahkan sebelum kita mendeteksinya. Petunjuk-petunjuk yang ada menuntun kita ke galaksi kita sendiri. Sepertinya bagian terpadat dari rambut-rambut itu, akar, mungkin sangat dekat dalam skala kosmik. Hanya puluhan ribu mil dari bumi, jarak yang cukup dekat untuk dijangkau oleh wahana antariksa. Sekarang setelah para ilmuwan menemukan bintang tak terlihat di pusat Bima Sakti, kita tinggal mempelajarinya dari dekat. Kirimkan misi ke salah satu akarnya, dan kemudian kita mungkin bisa memecahkan misteri ruang angkasa terbesar. Materi gelap adalah substansi misterius yang membentuk sekitar 85% dari total materi di alam semesta, tapi kita tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Materi biasa yang biasa kita kenal membentuk bintang, planet, dan segala sesuatu di sekeliling kita, tapi materi gelap tidak memancarkan, menyerap, atau memantulkan cahaya sehingga kita tidak bisa melihatnya. Kita bahkan tidak tahu apakah materi gelap itu benar-benar ada. Alasan mengapa kita percaya pada materi gelap adalah karena materi gelap meninggalkan efek gravitasi pada galaksi dan objek-objek kosmik lainnya. Sebagai contoh, galaksi-galaksi spiral berputar dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum fisika yang kita ketahui. Menurut pengetahuan kita saat ini, tepi luar galaksi-galaksi tersebut seharusnya melambat, tapi ternyata tidak. Kecepatannya tetap sama atau bahkan bertambah cepat. Materi gelap juga bertindak seperti lem tak terlihat yang menyatukan galaksi-galaksi. Jika materi gelap tidak menambah massa gravitasi yang tidak tampak, galaksi-galaksi akan hancur berantakan dan tidak akan bisa menyatukan bintang-bintang. Tapi meskipun pada dasarnya penting bagi dunia kita masih belum tahu persis dari apa materi gelap terbuat. Hal ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, beberapa eksperimen memberikan petunjuk tentangnya, tapi belum ada yang bisa membuktikannya dengan pasti. Mungkinkah Circular Collider di masa depan bisa menemukannya? Ada kekuatan misterius di ruang angkasa yang tampaknya menarik seluruh galaksi kita bersama banyak galaksi lainnya ke arahnya. Gaya ini dikenal sebagai penarik besar. Ting-ting, ini adalah area yang sangat besar di ruang angkasa, sekitar 10 juta miliar kali massa matahari dengan tarikan gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan menduga bahwa itu mungkin sebuah super gugus galaksi, tapi mereka tidak yakin. Masalahnya kita tidak bisa melihatnya secara langsung karena tersembunyi di balik Bima Sakti, sementara Bima Sakti sendiri yang mengerikan bergerak ke arahnya dengan kecepatan sekitar 595 km per detik. Seperti halnya materi gelap, kita hanya tahu kalau materi itu ada karena ia mempengaruhi pergerakan galaksi-galaksi di sekelilingnya. Galaksi-galaksi ini ditarik ke arah area ini, padahal karena alam semesta mengembang, seharusnya semuanya bergerak menjauh satu sama lain. Yang lebih aneh lagi, penarik hebat ini mungkin bergerak menuju sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu gugus Super Shapley. Gugus ini merupakan konsentrasi galaksi terbesar di alam semesta kita. Pada tahun 2017, para astronom menemukan objek aneh yang dinamai Oumuamua. Objek ini merupakan pengunjung pertama yang diketahui berasal dari sistem bintang lain. Objek itu cukup kecil, panjangnya sekitar 100 meter sampai 1 kilometer. Benda itu juga panjang dan tipis, berwarna kemerahan dan bergerak dengan cara yang sangat tidak biasa. Saat melewati matahari, objek ini tiba-tiba melaju dengan cepat lalu meninggalkan tata surya begitu saja. Banyak sekali teori yang bermunculan, objek itu terlalu aneh untuk sebuah asteroid.
Para ilmuwan mengira benda itu mungkin sebuah komet tapi tidak memiliki ciri-ciri yang biasa dimiliki komet seperti ekor gas dan debu. Akhirnya beberapa ilmuwan bahkan mulai mengajukan teori yang paling liar seperti mungkin itu adalah wahana luar angkasa. Sejak saat itu orang-orang mulai meributkan Oumuamua. Namun setelah beberapa saat, ternyata benda itu hanyalah objek alami dengan sifat yang unik. Benda ini mungkin merupakan pecahan dari sistem bintang yang jauh, seperti pecahan komet yang hancur, atau bahkan bongkahan planet. Tapi Oumuamua sangat menarik perhatian semua orang, sehingga pada tahun 2022, para astronom bahkan mengusulkan untuk mengirim wahana antariksa untuk mengejarnya. Misi ini bisa memakan waktu sekitar 26 tahun. Sekarang mengenai makhluk luar angkasa, kemana ya orang-orang ini? Ada hal yang disebut hipotesis bumi langka yang menyatakan bahwa kehidupan yang kita kenal sebenarnya sangat langka di luar angkasa. Pada tahun 70-an dan 80-an, para ilmuwan berpendapat bumi hanyalah sebuah planet biasa di tata surya biasa. Kalau kita melihatnya dengan cara ini, kehidupan seharusnya tersebar luas di alam semesta. Tampaknya tidak masuk akal untuk berpikir bahwa dengan triliunan planet, tidak akan ada planet yang sama dengan planet kita dimanapun. Tapi seorang ahli geologi, Peter Ward, berpendapat perkembangan kehidupan yang kompleks seperti kehidupan kita bergantung pada kombinasi yang sangat langka. Sejarah planet ini dengan segala kondisi astrofisika dan geologinya harus sejalan dengan sempurna agar kehidupan yang kompleks dapat berkembang. Bayangkan saja berada di zona galaksi yang tepat pada jarak yang cukup jauh di sekitar bintang yang stabil, planet berbatu dengan air dan atmosfer yang tepat, kemunculan molekul, monyet yang memutuskan untuk berjalan, dan seterusnya. Hal ini juga menjelaskan paradoks Fermi yang bertanya, jika kehidupan di luar bumi itu umum, kenapa kita tidak melihat tanda-tanda kehidupan di luar bumi? Hipotesis bumi langka menjelaskannya. Alam semesta mungkin penuh dengan tumbuhan, makhluk luar angkasa, dan hewan-hewan lucu. Tapi apakah ada spesies cerdas seperti manusia? Itu lain cerita. Kalau soal manusia yang cerdas, itu materi yang berbeda. Materi gelap. Dan kalaupun ada, jarak kita dengan mereka sangat jauh. Hal ini akan membuat komunikasi atau kontak dengan spesies cerdas lainnya menjadi sangat tidak mungkin. Ada teori lain yang serupa yang disebut The Great Filter. Gagasan ini mengatakan mungkin ada hambatan besar di suatu tempat di sepanjang jalan dari mikroba ke peradaban maju. Ini adalah ide dari ekonom Robin Hanson. Dia juga percaya bahwa mungkin kehidupan cerdas seperti yang kita kenal tidak umum di alam semesta. Meskipun dia berasumsi hal itu bukan karena planet kita merupakan hasil dari banyak kondisi unik, tapi karena pasti ada semacam filter yang mengurangi kemungkinan kehidupan berkembang sampai ke titik kita. Tidak ada yang tahu di mana filter ini berada, mungkin saja pada tahap mikroba awal yang berarti kita berhasil melewatinya, atau di suatu tempat di masa depan yang berarti kita mungkin akan punah seperti banyak spesies sebelumnya. Mungkin tahap selanjutnya seperti menjajah planet atau galaksi lain jauh lebih sulit, bahkan tidak mungkin. Sesuatu yang tidak terduga mungkin muncul, potensi bencana, kehabisan sumber daya, atau tantangan lainnya. Ada sesuatu yang disebut pulsar. Pulsar adalah jenis bintang aneh yang memancarkan semburan gelombang radio secara teratur seperti mercusuar ruang angkasa yang berkedip-kedip. Di ruang angkasa, kalian bisa menemukan pulsar dan bintang pasangannya yang lebih kecil yang berotasi mengelilinginya. Tapi suatu hari, para ilmuwan menemukan sistem yang juga dikelilingi oleh banyak sekali materi yang sangat energetik. Tiba-tiba mereka menyadari kalau itu mungkin sisa-sisa bintang pasangannya yang berukuran sangat besar, tapi pulsar itu memancarkan radiasi dan partikel-partikel yang sangat kuat dan perlahan-lahan melahap bintang pasangannya. Ini mirip seperti bagaimana laba-laba Black Widow memakan pasangannya. Dari sanalah namanya diambil. Sejak saat itu, mereka telah menemukan sistem lain yang serupa. Mereka mengelompokkan semuanya ke dalam satu keluarga laba-laba. Ada juga pulsar punggung merah yang menghancurkan pasangan yang sedikit lebih besar, dan pulsar pemburu yang memiliki pasangan yang cukup masif sehingga tidak bisa dihancurkan seluruhnya.
kita menemukan awan air di ruang angkasa di sekeliling lubang hitam. Awan ini merupakan waduk air raksasa yang berada 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Ini merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi di alam semesta. Awan yang satu ini mengandung air yang jumlahnya mencapai 140 triliun kali lebih banyak daripada jumlah air yang ada di seluruh lautan di bumi. Wah, kuyup! Air mengelilingi kuasar yang pada dasarnya merupakan lubang hitam supermasif yang sangat aktif. Kuasar ini berukuran sekitar 20 miliar kali lebih besar dari matahari dan memancarkan energi sebanyak 1000 triliun matahari. Coba deh kamu hitung. Ketika lubang hitam perlahan-lahan mengkonsumsi segala sesuatu di sekelilingnya, lubang hitam melepaskan energi. Energi ini memanaskan gas dan debu di sekelilingnya sehingga terbentuklah uap air. Akibatnya lubang hitam dikelilingi oleh awan air yang sangat besar dan semua gas serta debu lainnya bermandikan air di sekelilingnya. Pasangan ini terbentuk ketika alam semesta baru berusia 1,6 miliar tahun, hanya sebagian kecil dari usianya saat ini. Artinya, air sama sekali tidak muda dan sudah ada di galaksi selama miliaran tahun. Kuasar ini akan terus bertambah besar dan menakutkan jika ia memakan semua gas dan debu yang ada di sekelilingnya. Kuasar ini bisa membesar hingga 6 kali lipat dari ukurannya saat ini dan berpotensi menjadi 120 miliar kali lebih besar dari matahari. Bayangin tuh! Di jantung galaksi, terdapat sebuah objek misterius yang belum pernah dilihat oleh para astronom. Objek ini melesat melintasi langit dengan cepat seperti bintang jatuh. Apa sebenarnya objek misterius itu? Dan apakah kaitannya dengan lubang hitam di pusat galaksi kita? Yuk, kita cari tahu. Objek ini dinamai X7. Inilah bongkahan misterius yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di sekitar lubang hitam supermasif galaksi kita. Bahkan ada yang mengatakan objek ini sudah berkeliaran di sana selama ratusan tahun. Ada beberapa hal yang sudah kita ketahui tentang X7. Misalnya, beratnya sekitar 50 kali lipat berat bumi. Mungkin terdengar besar bagi kita yang tinggal di bumi, tapi di luar angkasa, beratnya bagaikan setetes air di lautan. X7 juga bergerak sangat cepat, dengan kecepatan hingga 1126 km per detik. Ini lebih cepat dibanding saat kamu coba mengambil sepotong pizza terakhir sebelum yang lain mengambilnya. Tapi benda apa ini sebenarnya? Apakah bintang ajaib yang gak pernah kita lihat sebelumnya? Pesawat antariksa ekstraterestrial? Ada beberapa teori yang berhubungan dengan nasib tragis objek ini di masa depan. Sayangnya, masa hidup X7 gak lama lagi. Saat ini, X7 berada di orbit elips berdurasi 170 tahun yang mengelilingi lubang hitam supermasif di pusat Bima Sakti. Tapi, ia nggak akan sampai sejauh itu. Setiap tahun, ia bergerak semakin mendekati lubang hitam. Hanya dalam beberapa tahun, objek ini akan mengalami spagetifikasi. Ya, memang inilah istilah ilmiahnya. Lalu akhirnya tersedot dan nggak pernah terlihat lagi. Ada lubang hitam supermasif di pusat seluruh galaksi, termasuk Bima Sakti. Lubang hitam ini begitu masif hingga bisa memelintir ruang waktu, menyebabkan bintang-bintang di dekatnya mengorbitnya dengan kecepatan sangat tinggi. Lubang hitam ini bagaikan penyedot debu kosmik yang menarik apa saja yang berada di dekatnya. Lubang hitam di galaksi kita bernama Sagittarius A*. Terdengar seperti nama selebriti Hollywood ya? Tapi objek langit ini jauh lebih mengesankan daripada manusia biasa. Ukurannya sekitar 4 juta kali lebih besar dibanding matahari, yang berarti bintang ini bisa saja menelan seluruh tata surya kita. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini memang terlihat menakutkan, tapi kenyataannya ukurannya terlalu kecil untuk bisa bersaing dengan sebuah galaksi. Lubang hitam hanya akan menyedot beberapa bintang terdekat, itu saja. Selain itu, Sagittarius A* tampaknya nggak terlalu berselera makan. Akhir-akhir ini ia terlihat cukup tenang, dan ini kabar baik bagi kita. Kalaupun ia sangat rakus, lubang hitam ini nggak akan menjadi ancaman bagi kita, karena jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya. Dari bumi, kita bisa melihatnya di rasi bintang Sagittarius. Pada tahun 2022, kolaborasi teleskop Horizon Peristiwa merilis foto pertama Sagittarius A*. Butuh kolaborasi dan teknologi bertahun-tahun untuk memotret foto yang menakjubkan ini.
Dan ini adalah foto lubang hitam kedua dalam sejarah. Foto pertama dirilis pada tahun 2019 dan memperlihatkan lubang hitam supermasif yang dinamai M87 Star. Ya, keduanya sama-sama memiliki kata star di namanya. Gak usah terlalu dipikirkan. Kalian mungkin ingat foto ini sebagai foto lubang hitam pertama yang pernah ada. Foto ini menjadi sangat viral di internet. Dan lubang hitam ini, M87 Star, yang terletak di galaksi Messier 87, jauh lebih menakutkan daripada Sagittarius A Star. Menurutmu 4 juta kali masa matahari sudah cukup mengesankan? Bagaimana dengan 2,5 miliar kali masa matahari? M87 sangatlah besar. M87 juga dikenal akan semburan plasmanya yang kuat, yang saking dahsyatnya bisa memancar hingga ribuan tahun cahaya dari pusat lubang hitam ini. Kalau M87 adalah pahlawan super, maka ia adalah Iron Man dengan sinar pelontar berkekuatan penuh. Sebenarnya, secara teknis kita nggak bisa memotret lubang hitam karena warnanya yang hitam. Nggak ada cahaya yang bisa lolos dari cengkeramannya. Tapi, cincin oranye yang bersinar di foto ini menunjukkan materi yang mengelilingi Sagittarius A Star. Materi itu disebut piringan akresi, yaitu piringan gas panas yang berputar mengelilingi pusat lubang hitam dan dalam prosesnya memanas hingga jutaan derajat. Ini seperti pusaran api raksasa tanpa jalan keluar, dan bayangan di tengah-tengahnya merupakan lubang hitam itu sendiri. Di dalam bayangan itu ada horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas di sekeliling lubang hitam di mana nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos dari tarikan gravitasinya. Ini adalah titik tak bisa kembali, di mana gaya gravitasi begitu kuat hingga objek tercepat di alam semesta, yakni cahaya, nggak bisa lolos. Begitu melewati horizon peristiwa, kamu akan jatuh ke pusat lubang hitam, di mana hukum fisika yang kita kenal nggak berlaku lagi. Dan inilah nasib yang menanti X7 yang malang. Saat ini, X7 sedang diregangkan dan ditarik oleh gaya pasang surut yang kuat. Omong-omong, sebelum akhirnya lenyap, X7 diperkirakan akan menampilkan sedikit pertunjukan. Titik terdekatnya dengan lubang hitam, yang disebut periastron, diprediksi akan terjadi pada tahun 2036. Dan ketika akhirnya terkoyak oleh gaya gravitasi Sagittarius A Star, mungkin akan tampak atraksi kembang api yang keren. Tapi bukan ini hal yang terpenting. Uniknya, akhirnya perjalanan X7 di masa depan bisa membantu kita memahami apa sebenarnya benda ini. Sebuah tim ilmuwan telah mempelajari bagaimana sebuah objek aneh mengorbit lubang hitam. Saat itulah mereka mendapati X7 meregang hampir 2 kali lipat dari panjang awalnya. Lalu, apa artinya itu? Nah, ini menunjukkan kalau X7 kemungkinan besar terbentuk dari puing-puing yang terlontar saat terjadi tabrakan antara dua bintang. Ya, kamu nggak salah dengar, sebuah tabrakan antar bintang. Bayangkan ini, dua bintang saling jatuh cinta dan mulai mengitari satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah itu, mereka akhirnya bergabung. Saat ini terjadi, keduanya melontarkan bertonton gas dan debu. Dan mungkin tarian kosmik inilah yang melahirkan objek langit kita, X7. Ini seperti remah-remah yang tertinggal di atas meja setelah pesta makan besar di luar angkasa. Hal seperti ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama di sekitar lubang hitam. Ini seperti kecelakaan di galaksi yang melontarkan puing-puing ke segala penjuru. Sebenarnya alam semesta ini penuh dengan bongkahan-bongkahan misterius loh. Bongkahan-bongkahan itu dinamakan objek G. Ini bukan Jimin dari film Men in Black, tapi sama misterius dan sulit dipahami. Objek-objek ini telah membingungkan para astronom selama lebih dari 20 tahun. Wujudnya seperti awan gas tapi berperilaku seperti bintang. Seolah mereka nggak bisa memutuskan ingin menjadi awan atau bintang. Ayolah, tentukan pilihan kalian. Objek-objek G membentang pada titik terdekat dengan pusat lubang hitam, tapi tetap utuh. Seperti karet gelang yang meregang tapi nggak putus. Para ilmuwan menduga objek-objek itu adalah bintang-bintang yang bergabung menjadi satu. Dan saat itu terjadi, terbentuk pula awan gas raksasa yang menyembunyikan hasilnya dari pandangan. Mirip seperti saat kita mengenakan sweater tebal agar nggak ada yang tahu badan kita sedikit lebih gemuk.
Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021 mengungkap bahwa salah satu objek tersebut, G2, merupakan awal molekul yang menyembunyikan 3 bayi bintang. Benar-benar di luar dugaan. Tapi X7 sangat berbeda dari bongkahan lainnya. Ia sangat berbeda dengan objek-objek G, seperti sepupu aneh yang kamu jumpai setahun sekali saat pertemuan keluarga. Evolusinya jauh lebih dramatis. Selain itu, X7 nggak disatukan oleh massa yang berada di intinya. Jadi, apa yang menyatukannya? Debu peri, sihir. Kami butuh jawaban. Itulah sebabnya para ilmuwan meyakini kalau X7 bukanlah objek G, melainkan puing-puing yang tertinggal darinya. Atau mungkin juga bukan. Kita belum mengetahuinya. Kemungkinannya nggak terbatas. Dan itulah yang membuat astronomi sangat menarik. Jadi, ayo terus amati langit kita dan cari tahu objek-objek aneh apa lagi yang ada di luar sana. Siapa tahu kita bisa menemukan bongkahan misterius lainnya yang mungkin saja pesawat luar angkasa. Itu pasti seru banget. Oh, kencangkan sabuk pengamanmu. Kita bakal pergi ke tempat paling aneh di alam semesta kita dan kamu bakal lihat fenomena paling misterius yang belum pernah dilihat orang-orang. Baru-baru ini, para astronom menemukan bahwa lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti mungkin bocor. Tapi apa dampaknya? Kemungkinan lubang hitam ini yang disebut Sagittarius A Star yang masanya 4,1 juta kali massa matahari kita bukanlah lubang hitam raksasa tidur seperti perkiraan dulu, melainkan mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang dicatat oleh para ilmuwan mungkin adalah cegukan lubang hitam saat menelan awan gas. Hei, aku juga sering cegukan. Selama penelitian, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble yang membantu mereka menemukan jet yang tampak mirip obor las. Jet itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita. Jet itu seolah memuntahkan gas seperti selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif lain yang dikelilingi oleh materi yang ditarik oleh tarikan gravitasi besarnya. Beberapa materi ini ditarik ke dalam lubang hitam, tapi sebagian kecilnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian menunjukkan saat terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif kita, awan gas raksasa bakal tertelan. Lalu, lubang itu menyerdawakan semburan kecil materi. Gelembung Fermi mungkin merupakan hasil dari serdawa yang terjadi sekitar 2-4 juta tahun lalu. Namun, baru-baru ini para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa bersinar lain. Gelembung itu sejajar dengan jet yang membentang sepanjang 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga jet itu bisa saja menabrak gelembung gas ini dan menggembungkannya. Nah, mari kita kunjungi tempat menakjubkan lainnya di alam semesta kita. Tapi hati-hati, beberapa di antaranya sangat berbahaya. Misalnya bintang neutron berputar bernama pulsar Black Widow ini. Sama seperti nama laba-labanya, pulsar ini mengunyah pasangannya, bintang kate coklat yang ringan. Makin banyak bahan yang dikonsumsi pulsar ini, makin lambat putarannya. Energi yang hilang dari bintang neutron dalam proses tersebut menyebabkan bintang pengiringnya menyusut. Jika memang ada, pasta nuklir adalah materi terkuat di seluruh alam semesta. Pasta ini terbentuk dari sisa-sisa bintang yang padam. Zat ini teremas menjadi materi kusut mirip spaghetti. Pasta ini bisa patah dengan syarat kamu menerapkan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Mau pergi ke planet hujan kaca? Aku sih enggak. Eksoplanet biru terang ini terlihat damai dan gak asing. Bentuknya mirip bumi kan? Tapi penampilan cantiknya menyembunyikan sifat menakutkan planet ini. Angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam di permukaannya. Itu 7 kali kecepatan suara. Tapi bukan cuma itu, di sana hujan kaca menyamping di dunia asing yang panas terik ini. Tsunami surya adalah fenomena matahari yang dijuluki peristiwa Terminator. Tsunami ini terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet yang menghancurkan menyebabkan tsunami plasma kembar yang sangat besar. Tsunami ini merobek permukaan bintang, bergerak dengan kecepatan 305 meter per detik. Tsunami ini bisa bertahan selama berminggu-minggu dan terjadi setiap sekitar 1 dekade. Lihatlah objek antariksa ini.
Julukannya adalah Electric Hyperion. Bulan Saturnus ini adalah salah satu bulan yang paling aneh di tata surya. Tapi bukan penampilannya yang paling aneh. Batuan mirip batu apung yang punya banyak sekali kawah ini juga bermuatan listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Lihat ini, planet pengembara yang punya aurora. Tersesat di luar angkasa dan hanyut melintasi galaksi, planet pengembara terlempar jauh dari bintang induknya. Tapi salah satunya 200 tahun cahaya dari bumi, berbeda dari yang lain. Ini adalah objek seukuran planet dengan medan magnet yang 200 kali lebih kuat daripada Jupiter. Saking kuatnya, medan ini menghasilkan aurora yang berkedip di atmosfer planet ini. Selalu jauhi lubang hitam, nggak perlu diingetin kan? Yep, lubang hitam adalah salah satu objek paling berbahaya di alam semesta. Tapi bagaimana dengan lubang hitam mini? Nggak kayak saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa sangat kecil. Lebih kecil dari atom. Meski begitu, satu lubang hitam mini bisa punya massa setara 1000 sedan. Sebuah teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa tercipta tepat setelah Big Bang dan permulaan alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan beberapa lubang hitam ini melewati planet kita setiap hari. Aku yakin kamu bakal suka tempat berikutnya, planet es yang terbakar. Eksoplanet seukuran Neptunus Gliese 436b adalah sebuah paradoks. Planet ini terbuat dari es panas membara. Planet ini menyelesaikan satu orbit penuhnya di sekitar Katai Merah Gliese 436 hanya dalam 2 hari. Artinya, dia bergerak sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin itu sebabnya suhu planet jarang turun di bawah 427 derajat Celcius. Tapi ada yang lebih aneh. Planet ini punya volume es air yang sangat besar, yang dikenal sebagai es X, yang tetap padat meski suhunya sangat panas. Nah, kalau kamu suka perhiasan, dunia berikutnya cocok untukmu, planet berlian. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang mirip berlian raksasa. Planet ini lebih padat daripada planet lain yang ditemukan sejauh ini, dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya, para astronom mengira karbon ini mungkin berbentuk kristal. Bisa jadi sebagian planet ini adalah berlian. Bulan yang mengorbit bulan lain mungkin ada, atau mungkin juga tidak. Para astronom belum sepakat soal ini. Planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Lantas, kenapa nggak ada bulannya bulan? Yang mungkin kita namakan subbulan aja atau bulbulan. Kayak nama lagu ya, bulbulan. Tapi bukan ya, peneliti mengeklaim bulannya bulan mungkin ada. Tapi bulan inangnya harus cukup masif, bulannya bulan, cukup kecil, dan harus ada jarak lebar antara kedua bulan ini dan planet inangnya. Sekarang, aku mau membawamu ke galaksi fosil hidup. Besar DigiSat-1 setara Bima Sakti, tapi hampir nggak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat tipis. Namun, yang membuat galaksi ini unik adalah galaksi ini berdiri sendiri. Nggak kayak galaksi sejenis lainnya, itu biasanya ditemukan dalam bentuk gugusan. Artinya, DigiSat-1 terbentuk di era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau benar, galaksi ini adalah fosil hidup sejati. Nah, kamu nggak bisa melihat fenomena luar angkasa berikutnya. Alasannya, kita nggak bisa melihat cahaya inframerah. Dan fenomena yang kumaksud adalah aliran inframerah dari luar angkasa. Bintang neutron adalah inti runtuhan bintang raksasa yang sangat padat. Mereka biasanya memancarkan sinar X atau gelombang radio. Namun, pada tahun 2018, para astronom menemukan aliran cahaya inframerah yang aneh. Sepertinya itu berasal dari bintang neutron yang jaraknya 800 tahun cahaya dari bumi. Sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang itu, tapi teori ini belum terbukti. Di belakang orbit Neptunus terletak sabuk Kuiper yang misterius, dipenuhi objek-objek es yang sangat besar. Namun, hal yang paling unik tentang pembentukan formasi objek antariksa ini adalah para ilmuwan tak bisa menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka punya adalah Neptunus mungkin menyembunyikan sebuah planet raksasa dari pandangan kita.
Planet hipotetis ini telah dinamai planet 9, dan yang harus kita lakukan hanyalah menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi. Atau mungkin enggak. Mari kunjungi bintang kita, tapi jangan terlalu dekat ya, karena atmosfer matahari lebih panas daripada permukaannya. Di permukaan, suhunya mencapai 5.500 derajat Celcius. Sementara atmosfer bagian atasnya mencapai jutaan derajat. Para ilmuwan menduga semburan panas yang eksplosif dari matahari mungkin ada hubungannya dengan fenomena unik ini. Objek antariksa ini juga layak dikunjungi. Haumea, sebuah planet kata yang mengorbit di sabuk Kuiper, punya bentuk memanjang yang aneh dan 2 bulan. Hari di planet ini berlangsung selama 4 jam, menjadikannya objek besar yang berputar paling cepat di tata surya. Namun, hal paling misterius tentang Haumea adalah planet ini punya cincin tipis selebar 64 km yang mengelilinginya. Keren ya? Apakah ada mega matahari raksasa di pusat Bima Sakti? Para ilmuwan sempat menduga demikian karena tempat ini merupakan tempat yang paling terang di galaksi kita. Di sana terdapat jutaan bintang yang terkumpul dalam sebuah area kecil. Area ini disebut tonjolan galaksi. Tonjolan galaksi memiliki jutaan bintang lebih banyak per tahun cahaya daripada bagian galaksi lainnya, bisa jadi 10 juta kali lebih padat daripada bagian galaksi kita. Dalam beberapa kasus, bintang-bintang di area ini hanya berjarak 5 hari cahaya. Ini sama saja dengan jika ada bintang lain di tata surya yang jaraknya lebih jauh dari Pluto dalam skala ruang angkasa. Tapi mengapa tempat ini begitu padat? Ketika galaksi terbentuk, banyak gas dan debu yang berkumpul di bawah gaya gravitasi. Materi ini berkumpul dan akhirnya membentuk bintang. Gravitasi dan momentum sudut menjadi seimbang dan galaksi mulai tampak seperti piringan datar dengan inti yang cukup terang dan menggembung. Bintang-bintang menjalani kehidupan yang nyaman dan ketika sampai di garis akhir, mereka akan runtuh karena beratnya yang sangat besar. Lalu terbentuklah lubang hitam. Lubang hitam senang sekali memakan segala sesuatu di sekelilingnya dan semakin banyak yang mereka makan, semakin besar ukurannya. Dan tempat mana yang lebih sempurna untuk makan malam yang lezat selain pusat galaksi, di mana semua benda-benda luar angkasa berkumpul bersama? Jadi lubang hitam itu mulai memakan gas dan debu di sekelilingnya, membentuk piringan akresi. Ketika materi ini berputar masuk ke dalam lubang hitam, materi ini memanas dan memancarkan banyak energi yang membuat pusat galaksi menjadi lebih terang. Itulah sebabnya kenapa kalian bisa menemukan lubang hitam supermasif dan tonjolan galaksi di pusat-pusat galaksi. Tonjolan galaksi di pusat Bima Sakti terlihat seperti elips. Itu adalah tonjolan klasik. Bintang-bintang di sana tidak seperti matahari kita. Mereka bergerak secara acak ke segala arah dan bidang. Ditambah lagi mereka semua bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi gravitasi di sana bekerja dengan sangat cepat dan hal ini membuat tonjolan bintang terlihat seperti bola atau elips. Karena mereka adalah yang pertama kali terbentuk, maka mereka memiliki bintang-bintang yang paling tua di galaksi kita. Tapi di sana juga terdapat beberapa tempat pembentukan bintang dan banyak bintang masif yang lebih muda yang usianya kurang dari 100 juta tahun. Ketika kita bergerak semakin jauh dari pusat, keadaan menjadi sedikit lebih tenang, bintang-bintang mulai berotasi secara seragam dan menjadi stabil. Saat ini bumi berada di salah satu lengan spiral Bima Sakti yang disebut lengan Orion, cukup jauh dari tonjolan galaksi. Di bagian lingkungan kita, bintang-bintang biasanya berjarak sekitar 4 atau 5 tahun cahaya. Artinya, sebagian besar galaksi sebenarnya hanyalah ruang hitam yang kosong. Lubang hitam yang kita cari dinamai bintang Sagittarius A. Masa lubang hitam ini sekitar 4 juta kali masa matahari. Ukurannya juga sekitar 51 juta kilometer, hampir sama dengan jarak antara Merkurius dan matahari. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini tidak menarik Bima Sakti ke dalamnya dan tidak akan memakan kita. Lubang hitam ini sebenarnya sangat kecil dibanding seluruh galaksi, jadi mereka hanya bisa memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Saat ini banyak bintang yang mengitari bintang Sagittarius A. Meskipun ia memancarkan energi yang sangat besar, kita tidak dapat melihat cahayanya dari bumi tanpa upaya ilmiah yang besar.
Tapi mengapa kita tidak bisa melihat pusatnya sendiri? Tonjolan galaksi sangat terang, sehingga meskipun jaraknya 26.000 tahun cahaya, kita seharusnya bisa melihatnya bersinar terang di langit. Tapi kita tidak melihatnya. Ternyata itu semua karena debu luar angkasa. Ada banyak debu di antara kita dan inti bintang, dan debu itu menyerap sebagian besar cahaya tampak. Kita hanya bisa melihat inti galaksi dengan menggunakan jenis cahaya lain seperti inframerah dekat, sinar gamma, dan sebagainya. NASA memiliki foto-foto inti galaksi dalam berbagai jenis cahaya, dan foto-foto tersebut menunjukkan betapa terangnya pusat galaksi tanpa adanya debu yang menghalangi pandangan kita. Tapi tidak semua area terang terhalang oleh gas dan debu. Sebagai contoh, ketika kita melihat gugus padat seperti Messier 13, bintang-bintangnya sangat berdekatan sehingga tampak seperti bintik putih. Sebagian besar teleskop kita tidak bisa memisahkannya satu sama lain. Galaksi satelit M32, tetangga kita di dekat galaksi Andromeda, memiliki sekitar 84 bintang per tahun cahaya. Saking padatnya, bintang-bintang di sana bahkan tidak bisa dilihat oleh teleskop Hubble. Sebagai gambaran, tata surya kita memiliki panjang 2 tahun cahaya. Kita bisa melihat sekitar 168 bintang di luar jendela jika kita berada di sana. Bintang terdekat kita adalah Alpha Centauri, jaraknya sekitar 4 tahun cahaya dari matahari. Jika jaraknya hanya beberapa hari cahaya, bintang ini akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Jadi jika kita berhasil bertahan hidup di area bintang yang sangat padat, langit akan berwarna putih sepanjang hari. Tapi, kecil kemungkinan kita bisa menemukannya. Semakin kita mendekati pusat Bima Sakti, peluang untuk menemukan kehidupan semakin kecil. Gravitasi bintang-bintang menjadi liar dengan gerakan yang kacau, sehingga nyaris tidak ada planet di sekitarnya. Di planet-planet ajaib itu, radiasi dari sinar kosmik meroket, ledakan supernova dan tabrakan bintang di dekatnya menjadi peristiwa sehari-hari. Dan semua gas di sekelilingnya pada dasarnya tidak memungkinkan untuk bernapas atau bahkan melihat dengan baik. Pada saat yang sama, ketika kita bergerak semakin jauh, jumlah bintang di sekitar kita juga semakin sedikit. Unsur-unsur yang sangat berguna bagi kehidupan seperti karbon, oksigen, dan besi diproduksi oleh bintang, jadi jumlahnya juga berkurang. Radiasi yang terlalu tinggi akan sangat buruk, tapi radiasi yang terlalu rendah berarti tidak ada cukup energi untuk mendukung reaksi kimia seperti fotosintesis. Itulah sebabnya jika ada kehidupan di luar bumi, kemungkinan besar kehidupan itu berada di suatu tempat di tengah-tengah galaksi yang berbeda. Tapi sebagian galaksi mendapatkan kecerahannya dari apa yang disebut inti galaksi aktif. Daerah ini merupakan daerah yang sangat energetik di pusat beberapa galaksi. Mereka bersinar jauh lebih terang daripada bintang-bintang yang bisa dibayangkan, meskipun sebagian besar hanya bersinar di bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Kecerahannya bukan berasal dari bintang, melainkan dari piringan akresi di sekeliling lubang hitam supermasif. Ketika materi perlahan-lahan jatuh ke dalam lubang hitam, materi tersebut berkumpul di sekelilingnya dan menciptakan piringan gas, debu, dan benda-benda lain yang berputar. Karena gravitasi dan gesekan di sana sangat besar, piringan ini memanas dan mulai memancarkan energi yang sangat besar. Selain itu, piringan ini berputar sangat cepat, hampir seperti kecepatan cahaya. Karena itu, tabrakan terjadi di sana setiap saat dan sangat dahsyat. Tabrakan tersebut melepaskan energi yang lebih besar lagi. Sebagian besar galaksi tidak memiliki AGN. Galaksi yang memiliki AGN seperti galaksi M87 di rasi Virgo disebut galaksi aktif. Ada juga berbagai jenis AGN seperti galaksi Seyfert, galaksi radio, dan yang terakhir pemenang kompetisi kecerahan ruang angkasa, Quasar. Bayangkan benda-benda yang sangat terang sehingga bisa melebihi seluruh galaksi tempat mereka berada. Quasar adalah tipe tertentu dari inti galaksi aktif, bentuk yang paling ekstrim dan bercahaya. Quasar merupakan bagian dari lubang hitam supermasif, lubang hitam terbesar di alam semesta kita. Quasar adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, mereka adalah piringan akresi paling terang di dunia kita karena lubang hitam raksasa yang memakan semua yang ada di sekelilingnya.
Tapi kuasar juga memiliki fitur-fitur keren, misalnya mereka memiliki semburan partikel yang sangat kuat yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam dengan kecepatan hampir kecepatan cahaya. Semburan ini menambah kecemerlangan kuasar, meskipun demikian mereka hanya bisa dilihat dalam panjang gelombang radio. Energi yang dipancarkan kuasar sangat kuat sehingga bisa dilihat dari jarak miliaran tahun cahaya. Tapi kuasar terdekat dari kita berjarak 600 juta tahun cahaya, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop di halaman rumah. Jadi ketika kita melihat galaksi melalui teleskop, kita biasanya hanya melihat inti yang lebih terang, bukan bagian terluarnya. Sayangnya mata kita tidak diciptakan untuk melihat benda-benda seperti inti galaksi yang aktif, jadi bintang-bintang inilah yang paling terang yang bisa kita lihat. Tapi sungguh pemandangan yang indah ya. Hei, bisa minta tolong nggak? Coba bayangin saat pertama kali kamu pergi berkemah. Mungkin kamu pergi bersama orang tuamu, mungkin juga saat karya wisata bersama teman-teman sekolahmu. Apapun itu, cobalah untuk membayangkan atau mengingat bagaimana rasanya saat hari hampir berakhir. Matahari sudah terbenam, tapi masih ada cahaya di luar. Katakanlah kamu sedang berbaring, mencoba untuk beristirahat sejenak. Apa hal pertama yang kamu ingat ketika melihat ke atas? Jika kamu sama sepertiku, mungkin yang pertama kali dilihat adalah banyaknya bintang yang berkelap-kelip di hadapanmu. Bintang-bintang ini yang sebagian besar bisa kamu lihat tanpa alat bantu adalah bagian dari Bima Sakti. Percaya atau tidak, galaksi kita yang menakjubkan ini usianya hampir sama tuanya dengan alam semesta itu sendiri. Selain usia, galaksi ini juga merupakan tempat yang menyenangkan. Bima Sakti bagaikan tempat pembibitan kosmik, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Dan aku kasih tahu ya, galaksi ini adalah rumah bagi beberapa tempat yang paling menarik. Setidaknya dari apa yang bisa kita lihat dalam foto. Ambil contoh Gunung Mistik, sebuah area di Nebula Carina. Di sini segala sesuatunya selalu memercik dan penuh energi. Hal ini disebabkan oleh kolom gas yang bertabrakan dan menciptakan semburan yang saling berlawanan yang terlempar seperti pemain akrobat di sirkus. Ini seperti gerakan khas bintang yang sedang dilahirkan loh. Dan kalau kamu perhatikan foto yang mengagumkan ini, kamu akan melihat elemen-elemennya menampilkan pertunjukan yang penuh warna. Biru melambangkan oksigen, hijau untuk hidrogen dan nitrogen, dan merah untuk belerang yang mendesis. Siap untuk perhentian berikutnya dalam perjalanan kita melintasi Bima Sakti? Lihatlah awan debu dan gas antar bintang yang sangat besar dan meliuk-liuk di tengah-tengah M16 ini, yang juga dikenal sebagai Nebula Elang. Di sana ada pilar-pilar penciptaan yang sangat keren, yang tampak seperti tiang-tiang menjulang tinggi, tempat bintang-bintang baru bersembunyi dan bersantai. Aku tahu ini bukan pertama kalinya teleskop Hubble memotret pemandangan hebat seperti ini, tapi percaya deh, ini adalah foto yang paling detail dan menakjubkan. Pilar-pilar itu dihujani sinar ultraviolet yang sangat panas dari sekelompok bintang muda yang menggantung di luar bingkai. Bintang-bintang superstar ini sebenarnya menyebabkan menara debu dan gas perlahan-lahan terkikis oleh angin kencang. Siap-siap untuk mendengarkan angka-angkanya juga ya. Pilar-pilar penciptaan ini membentang sekitar 4-5 tahun cahaya. Iya, kedengarannya memang besar, tapi dalam skema besar, ini seperti adik-adik kecil dari Nebula Elang yang lebih besar yang memiliki luas 70 kali 55 tahun cahaya. Nebula ini pertama kali ditemukan pada tahun 1745 oleh seorang astronom Swiss dan jaraknya sekitar 7.000 tahun cahaya dari tempat tinggal kita di rasi bintang Serpens. Uniknya, meskipun terdengar produktif, aktivitas pembentukan bintang di Bima Sakti cukup langka jika dibandingkan dengan galaksi-galaksi lain. Para astronom menyadari bahwa laju kelahiran bintang-bintang justru menurun dan mereka ingin sekali mengetahui penyebabnya. Tapi sebelum kita menyelami fenomena aneh ini, yuk kita lihat bagaimana bintang-bintang terbentuk. Sulit bagi kita untuk mengetahui dengan pasti dari sini. Yang bisa kita kumpulkan tentang siklus hidup bintang berasal dari pengamatan bintang-bintang di Bima Sakti. Bintang terbentuk di dalam awan gas dan debu yang lebih dingin yang disebut nebula.
Area ini cukup umum ditemukan di sebagian besar galaksi. Nebula memiliki temperatur rendah yang sangat penting bagi gas hidrogen untuk saling menempel. Ketika gumpalan itu mengumpulkan lebih banyak gas, maka akan terjadi pergerakan yang dengan sendirinya menghasilkan energi. Ketika lebih banyak gas bertabrakan dengan gumpalan yang sudah terbentuk, semua energi itu berubah menjadi panas. Proses ini terus berlangsung hingga temperaturnya meningkat dan memicu kelahiran bintang. Waktu yang paling aman dalam kehidupan bintang juga dikenal sebagai deret utama. Aku nggak akan membahas pelajaran kimia ya, tapi selama masa ini, bintang menghasilkan panas dan radiasi. Oleh sebab radiasi inilah, terdapat tekanan di sekeliling bintang, dan ini juga menyebabkan sebagian besar cahaya ditemukan di galaksi tertentu. Sekarang, yuk kita bahas ukuran bintang. Semakin besar sebuah bintang, semakin cepat dia menghabiskan bahan bakarnya. Bintang-bintang masif ini bersinar paling terang, memancarkan sinar UV berenergi tinggi. Sebaliknya, bintang-bintang bermassa lebih rendah hidup lebih lama, meskipun tidak secemerlang bintang-bintang yang lebih besar. Ada beragam ukuran bintang di sebagian besar galaksi yang bisa kita lihat dari sini. Ada bintang yang masanya 0,1% massa matahari, ada juga yang 10 kali lipat massanya. Begitu sebuah bintang menghabiskan bahan bakarnya, dia akan memasuki masa akhir hidupnya dan bertransformasi menjadi bintang yang meredup. Bintang-bintang yang ukurannya sama dengan matahari atau lebih kecil tidak bisa lagi menghasilkan radiasi pada tahap ini. Gravitasi mengambil alih dan menyebabkan materi bintang-bintang ini mengendap menjadi katai putih. Untuk bintang-bintang yang lebih besar, garis waktunya sedikit berubah. Bintang-bintang ini juga kolaps, tapi ada lebih banyak materi yang terbakar dan di sana juga lebih panas. Keruntuhan ini menciptakan inti yang lebih kuat. Ketika semua bagian dalam bintang sudah selesai, lapisan terluarnya runtuh dalam sekejap. Lapisan luar itu memantul dari inti dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan cahaya. Ini adalah peristiwa ledakan yang mengesankan yang disebut supernova, materi yang dilontarkan menjadi dasar pembentukan bintang-bintang di masa depan. Supernova juga meninggalkan lubang hitam. Sekarang setelah kita mengetahui sedikit tentang kehidupan bintang, yuk kita coba melihat tiap-tiap generasi. Bintang-bintang tidak muncul secara konstan dengan laju yang sama. Saat ini alam semesta hanya memproduksi sekitar 1/9 jumlah bintang dibanding masa kejayaan pembentukan bintang, yaitu sekitar 10 miliar tahun lalu. Sebuah penelitian memberi kita gambaran tentang sejarah pembentukan bintang. Demi menulis tentang ini, 2 orang ilmuwan bekerja sama untuk mengumpulkan banyak sekali data tentang galaksi. Mereka mengurutkan galaksi-galaksi tersebut berdasarkan jaraknya. Dengan melakukan hal ini, mereka bisa melacak perubahan kecemerlangan galaksi selama masa hidup alam semesta. Karena bintang memancarkan sebagian besar cahaya galaksi, mereka bisa menggunakan kecemerlangan tersebut untuk mengetahui berapa banyak bintang yang terbentuk dengan menggunakan matematika. Temuan mereka mengonfirmasi kalau pembentukan bintang masih sangat sedikit ketika alam semesta masih muda, tapi ketika gas mulai berkumpul di galaksi, boom! Pembentukan bintang meroket hingga sekitar 10-11 miliar tahun lalu. Setelah itu, pembentukan bintang menukik tajam. Di alam semesta yang teramati saat ini, pembentukan bintang menurun drastis. Artinya sekitar 50% bintang yang kita lihat saat ini lahir dalam 5 miliar tahun pertama setelah Big Bang. Seperempatnya lagi terbentuk dalam 6 miliar tahun terakhir. Jadi apa yang menyebabkan pergeseran kosmik ini? Menurut para ilmuwan, penyebabnya adalah gas dingin yang dibutuhkan bintang saat dilahirkan. Ketika galaksi terbentuk, gas terkonsentrasi di dalam sehingga terjadi pembentukan bintang yang luar biasa. Tapi gas akan habis dengan cepat saat bintang-bintang tertidur. Ketika muncul, supernova melontarkan gas yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan bintang di masa depan. Belum lagi, supernova juga mengubah kimiawi gas tersebut. Informasi penting ini bisa jadi merupakan titik awal dari penurunan pembentukan bintang yang kita lihat sekarang.
Para ilmuwan masih belum yakin kenapa gas ini menjadi tidak berguna. Galaksi-galaksi juga sangat kompleks, ada berbagai macam kekuatan yang terlibat dalam menjaga keseimbangannya. Misalnya ketika supernova meledak, gelombang kejutnya kadang-kadang bisa menyebabkan turbulensi serta penggumpalan gas, sehingga hal ini memicu kelahiran bintang-bintang baru. Tapi jika supernova itu terlalu liar, dia bisa melontarkan gas yang sama keluar galaksi. Dengan tidak adanya gas yang tersisa di area tersebut, kecil kemungkinan bintang baru bisa terbentuk. Apa yang akan terjadi di masa depan? Sebagian ilmuwan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tidak ada bintang baru yang muncul. Alam semesta mungkin hanya akan dipenuhi lubang hitam serta bintang-bintang yang meredup. Tata surya akan menjadi tidak ramah karena bintang-bintangnya kehilangan tenaga dan lubang hitam yang rakus itu akan mengunyah materi apapun yang tersisa. Meskipun kelihatannya suram, kita harus mengakui bahwa ini adalah konsep yang membingungkan. Untungnya kita tidak perlu khawatir hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Alam semesta berusia 13,7 miliar tahun, tapi era gelap diperkirakan tidak akan terjadi sampai jauh di masa depan. Ini hanyalah salah satu kemungkinan hasil dari penurunan pembentukan bintang. Siapa yang tahu kemungkinan aneh apa lagi yang akan terjadi di alam semesta? Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan 2 terobosan tentang alam semesta. Berkat teknologi-teknologi baru, kita bisa melihat jauh ke masa lalu dan menemukan sesuatu yang bisa mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Apa saja penemuan-penemuan itu dan apa artinya bagi kita? Yuk kita cari tahu. Baru-baru ini, kita mendapatkan foto berwarna pertama dari teleskop luar angkasa James Webb. Ini merupakan foto menakjubkan yang mengabadikan ribuan galaksi purba. Cahaya tertua yang berhasil didokumentasikan dalam sejarah alam semesta ini berasal dari 13 miliar tahun yang lalu. Itu hanya 600 juta tahun setelah dentuman besar. Kita seperti melihat sekilas album bayi alam semesta. Tapi itu baru permulaan. Para astronom berharap bisa melihat galaksi-galaksi kecil yang baru terbentuk, tapi yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Sangat mudah, sangat masif, dan semua itu hanya dari sebuah titik merah yang sangat kecil. Penulis utama penelitian ini, Ivo Labe, sedang bekerja di depan komputer seperti biasa dan tiba-tiba mendapatkan 2 angka. Usia 13,1 miliar tahun, berat 100 miliar bintang. Saat menyadari artinya, dia hampir menyemburkan kopinya. Tapi titik merah itu baru permulaan. Keesokan harinya mereka menemukan 5 galaksi lain yang serupa. Ternyata ke-6 galaksi masif ini seumuran dengan Bima Sakti. Seluruh tim peneliti sangat tidak percaya. Mereka bilang, apa? Galaksi-galaksi itu nggak mungkin terbentuk sedini itu. Apa kita melakukan kesalahan? Tapi tidak. Teleskop luar angkasa James Webb si keren baru di antariksa punya kemampuan yang luar biasa. Teleskop ini bisa melihat menembus awan debu dengan pengamatan inframerahnya dan menemukan galaksi-galaksi yang sebelumnya tidak terlihat. Minggir dulu Hubble, ada pengamat bintang baru di sini. Tapi kenapa penemuan ini begitu menghebohkan? Karena penemuan ini memengaruhi pemahaman kita tentang bagaimana galaksi-galaksi terbentuk. Yuk kita coba jelaskan. Dahulu kala, tepatnya 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta kita lahir. Alam semesta ini santai sejenak, lalu mulai membentuk galaksi-galaksi pertama. Galaksi-galaksi ini penuh dengan gas dan debu. Lama-kelamaan gas dan debu itu berubah menjadi bintang-bintang. Ada galaksi yang lebih besar dan memiliki lebih banyak bintang. Ada pula yang lebih ringan dan nyaris tanpa bintang sama sekali. Bagaimanapun semua galaksi itu bertumbuh secara bertahap. Bintang-bintang di dalamnya terlahir secara perlahan dan mulus. Begitulah menurut model yang ada saat ini. Tapi hasil pengamatan terbaru dari teleskop luar angkasa James Webb menunjukkan hal yang tak terduga. Sepertinya saat alam semesta masih baru terbentuk, sudah ada banyak sekali bintang di galaksi-galaksi. Lebih banyak dari yang kita duga. Kalau memang demikian, berarti galaksi-galaksi ini seperti halnya orang-orang yang haus pencapaian di alam semesta. Mereka melewatkan fase pertumbuhan awal dan bertahap untuk langsung menjadi penggebrak alam semesta.
Menurut model kosmologi kita saat ini, galaksi-galaksi tersebut seharusnya tidak ada, tapi nyatanya ada. Jadi sepertinya setelah terjadi dentuman besar, bintang-bintang terbentuk lebih cepat dari yang kita duga. Ini cukup aneh, artinya ada sesuatu yang terlewatkan dalam pemahaman kita tentang pembentukan galaksi. Seperti yang kalian lihat, penggebrak alam semesta ini benar-benar sesuai dengan namanya dan menyebabkan potensi konsensus total di antara para ilmuwan. Alam semesta seolah berkata, "Hei, aku akan mengobrak-ngabrik model kosmologi." Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan dulu ya. Ada banyak teori yang bisa menjelaskan penemuan-penemuan membingungkan ini tanpa merusak model standar. Sebagai contoh, mungkin cahaya yang kita lihat sama sekali bukan berasal dari bintang, melainkan dari disk of doom yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam supermasif. Monster kosmik yang sangat besar ini bisa melahap materi dan memuntahkan pertunjukan cahaya memukau. Dan teleskop James Webb yang canggih berhasil menangkap piringan akresi yang penuh teka-teki ini dengan sangat jelas. Atau bisa juga galaksi-galaksi itu sedang bermain petak umpet dengan kita. Mungkin masih ada cerita lain yang belum kita ketahui. Alam semesta ini sangat luas dan misterius, dan kita baru saja mulai menjelajahi permukaannya. Wow, kita harus pelan-pelan di sini. Sebelum menjelaskan semua ini, kita perlu memastikan apakah galaksi-galaksi purba itu memang setua itu. Meskipun jika galaksi-galaksi itu sebenarnya hanya lubang hitam supermasif, itu tetap menunjukkan perubahan yang mencengangkan. Kita harus menunggu sekitar 1 tahun untuk mengetahuinya. Satu hal yang pasti, teleskop luar angkasa James Webb telah memberi kita pelajaran berharga, yaitu kita harus siap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Dan ini baru awal dari hal yang tak terduga. Tim Evola B bukan satu-satunya yang membuat terobosan besar. Ada juga tim yang menyatakan telah membuka rahasia masa lalu alam semesta, dan itu layak mendapatkan 2 hadiah Nobel. Minggir dulu deh teleskop luar angkasa James Webb, karena penemuan ini berasal dari antena yang lebih kecil dari kulkas dan harganya kurang dari $5 juta. Ini bisa disebut berburu barang murah di luar angkasa. Para astronom menangkap sinyal yang memberi beberapa kejutan. Sinyal itu datang dari bintang-bintang paling awal di alam semesta kita pada saat baru mulai bersinar. Ayo kita sapa lagi nenek moyang kita di angkasa. Nah, sinyal ini cukup aneh nih. Suhunya sangat rendah dan ada gelombang yang membuat para astronom bingung. Apa yang menyebabkan semua ini? Oke, ada sebuah teori. Materi gelap mungkin ikut terlibat, dan jika benar demikian, berarti kita sedang berada di ambang penemuan besar. Bayangin kamu melihat langit malam yang penuh bintang, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat di sana. Itu layaknya jubah gaib yang menutupi seluruh alam semesta. Para ilmuwan menyebut benda misterius ini materi gelap. Materi gelap layaknya hantu di dunia kita karena tidak memancarkan, menyerap maupun memantulkan cahaya. Kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop ataupun mata telanjang, itulah sebabnya disebut materi gelap. Tapi kalau tidak bisa dideteksi dengan cara apapun, bagaimana kita bisa tahu itu ada? Tentu dari tarikan gravitasinya. Suatu hari, kita menyadari pemahaman kita tentang pembentukan galaksi ternyata salah. Menurut perhitungan kita, galaksi-galaksi itu seharusnya masih berupa gas yang tidak beraturan. Tapi ada sesuatu yang menyatukannya, mengubahnya menjadi spiral. Seperti semacam lem yang tak kasat mata, lalu kita berpikir, mungkinkah penyatu yang tak terlihat ini benar-benar ada? Seandainya bulan tidak terlihat, kita akan tetap menduga bulan ada karena gravitasinya memengaruhi pasang surut air laut di bumi. Demikian pula dengan materi gelap, gravitasinya memengaruhi pergerakan galaksi serta benda-benda kosmik lainnya. Bahkan, materi gelap menyusun sebagian besar alam semesta, yakni sekitar 27%-nya. Selain itu, materi normal yang bisa kita lihat seperti bintang, planet, dan galaksi hanya membentuk sekitar 5% alam semesta. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat materi gelap, keberadaannya di alam semesta lebih banyak daripada materi yang bisa kita lihat.
Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu apakah materi gelap itu ada dan terbentuk dari apa. Beberapa teori menyatakan materi gelap terdiri dari partikel-partikel eksotis yang berbeda dengan yang biasa kita jumpai. Sebagian yang lain berpikir materi gelap itu mungkin semacam bentuk materi aneh yang belum ditemukan dan sama sekali tidak berinteraksi dengan cahaya. Bagaimanapun ini adalah misteri yang menarik dan jika kita berhasil mengonfirmasi keberadaan materi gelap, pemahaman kita tentang dunia akan berubah selamanya. Jadi sekarang kamu bisa memahami kenapa antusiasme komunitas ilmiah begitu terasa. Jika penemuan ini terbukti, maka kita akan mendapatkan bukti nyata pertama tentang keberadaan materi gelap. Penemuan ini mungkin lebih penting daripada dentuman besar itu sendiri karena seperti kata para astronom, kita terbentuk dari materi bintang sehingga bisa melihat sekilas asal-usul kita. Tapi tentu saja kita masih harus menunggu dan meneliti semua ini dengan lebih detail. Dalam sains kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan dan sementara para ilmuwan mempelajari hal ini, kita akan terus menunggu sampai ada penemuan besar berikutnya. Alam semesta tidak pernah berhenti membuat kita takjub dengan keajaibannya. Siapa sangka sebuah antena kecil sederhana bisa membuka rahasia kosmik semacam ini? Hal ini menunjukkan bahwa di antariksa yang luas, penemuan terkecil sekalipun bisa memberi dampak yang sangat besar. Teruslah menatap langit dan siapa tahu ada kejutan kosmik lain yang menunggu untuk disingkap. Objek-objek menakutkan ini disebut kuasar. Kuasar merupakan objek paling terang dan paling kuat di alam semesta. Mereka mengintai di antariksa, melahap seluruh galaksi dengan rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Tapi apa itu kuasar? Dari mana mereka berasal? Dan yang paling penting, apakah kuasar berbahaya bagi kita? Ayo kita cari tahu. Bayangkan lubang hitam supermasif, monster kosmik yang sangat besar hingga bisa menelan bintang dan membengkokkan struktur ruang dan waktu. Biasanya ada lubang hitam seperti ini di pusat setiap galaksi. Itu termasuk galaksi Bima Sakti kita. Lubang hitam kita diberi nama Sagittarius A*. Kedengarannya seperti nama kedai kopi hipster, tapi kenyataannya ini adalah benda langit menakutkan yang 4 juta kali lebih berat dari matahari kita. Kamu bahkan bisa melihatnya secara online. Untuk pertama kalinya, kita memotret lubang hitam ini pada Mei 2022. Tapi jangan khawatir, meskipun termasuk supermasif, lubang hitam ini tidak akan menelan kita dalam waktu dekat. Lubang hitam ini relatif kecil dan terlalu kecil untuk menelan seluruh galaksi. Jadi lubang hitam ini lebih mirip penyedot debu kosmik yang menyedot bintang-bintang atau gas yang berada terlalu dekat. Tapi ada lubang hitam di pusat-pusat galaksi yang jauh lebih berat dan berbahaya dibanding lubang hitam kita. Massa lubang hitam bisa mencapai jutaan bahkan miliaran kali lipat massa matahari. Nah, bayangkan salah satu monster ini biasanya dikelilingi oleh piringan gas dan debu yang berputar-putar dan bercahaya seperti air di saluran pembuangan. Piringan ini disebut piringan akresi dan disinilah keajaiban kuasar terjadi. Ketika materi dari piringan akresi jatuh ke pusat, materi tersebut memanas hingga jutaan derajat dan melepaskan energi sangat besar dalam bentuk radiasi. Radiasi inilah yang kita amati sebagai kuasar. Jadi pada dasarnya semakin banyak materi yang bisa dikonsumsi lubang hitam dari sekelilingnya, semakin terang pula kuasarnya. Inilah yang membuat kuasar sangat terang dan kuat, bersinar seperti suar di langit malam. Dan bayangkan saja, beberapa lubang hitam bisa menjadikan seluruh galaksi sebagai santapan. Nah, kombinasikan nafsu makan mereka yang besar dengan radiasi yang sangat kuat, maka kalian akan mendapat pertunjukan kekuatan kosmik yang sangat menakjubkan. Tidak heran kita bisa melihatnya meskipun mereka termasuk objek terjauh di alam semesta. Kuasar ditemukan pada akhir tahun 1950-an secara tidak sengaja. Para astronom sedang bersantai dan mengamati langit ketika tiba-tiba mereka menemukan sesuatu yang aneh. Sinyal-sinyal radio yang tidak terlihat sumbernya. Pada tahun 1960, ratusan objek aneh ini telah ditemukan. Para astronom menamainya kuasar, kependekan dari Quasi-Stellar Radio Source. Objek-objek ini kecil dan jauh, tapi pancaran energinya sangat besar dan sulit dijelaskan. Sebagian menduga objek-objek tersebut merupakan jenis bintang baru. Sebagian lagi bahkan berpendapat lebih liar, seperti kuasar tersebut dari antimateri atau merupakan ujung dari lubang cacing. Tapi semua teori itu dikesampingkan.
Seorang ilmuwan bernama Martin Smith menjadi yang pertama menemukan kebenarannya. Namun banyak astronom tidak mempercayainya. Smith harus melakukan banyak pekerjaan ekstra dan mengumpulkan banyak bukti untuk membuktikan teorinya. Dan akhirnya dia berhasil. Begitulah cara kita menemukan kuasar. Metode ilmiah sungguh hebat ya. Dan sejak itu para astronom terpesona oleh objek-objek ini. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat-sifat yang menakutkan. Kamu bisa menyebutnya kuasi-kuasar. Sebagai contoh, mereka agak menentang hukum fisika. Kuasar memancarkan semburan partikel yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Partikel-partikel ini bergerak sangat cepat sehingga bahkan bisa mendistorsi struktur ruang dan waktu. Tapi terkadang mereka membantu kita mengonfirmasi hukum fisika. Bayangkan kamu mengendarai mobil. Selagi mengemudi, objek-objek di jendela belakang akan tampak semakin kecil sampai akhirnya menghilang tak terlihat. Itulah yang terjadi pada kuasar. Tapi mereka bergerak menjauhi kita dengan kecepatan yang luar biasa, hingga 90% kecepatan cahaya. Entahlah kenapa mereka berusaha keras untuk menjauhi kita. Tapi bagaimanapun juga, hal ini membantu kita mengonfirmasi bahwa alam semesta benar-benar meluas. Hal unik lain dari kuasar adalah usianya yang sangat tua. Sebagian bahkan sudah ada sejak galaksi-galaksi terbentuk atau sejak alam semesta kita lahir. Selain itu, kuasar merupakan objek terjauh yang bisa kita amati di alam semesta. Sebagian diantaranya berada miliaran tahun cahaya jauhnya dari kita. Artinya, ketika mengamati kuasar, kita sebenarnya sedang melihat cahaya yang dipancarkan miliaran tahun lalu, saat alam semesta masih jauh lebih muda dan berbeda dari saat ini. Karena itulah kuasar seperti kapsul waktu kosmis. Dengan mempelajarinya, kita bisa melihat sekilas ke masa lalu. Galaksi layaknya kota raksasa dengan bintang-bintang dan planet-planet sebagai penghuninya. Tapi seperti halnya kota yang berevolusi seiring waktu, galaksi juga mengalami perubahan seiring bertambah usia. Disinilah peran kuasar, yaitu layaknya perencana tata kota di alam semesta. Mereka membentuk galaksi melalui pengaruh gravitasinya yang kuat. Dengan memakan galaksi dan melepaskan radiasi yang kuat, kuasar dapat memicu pembentukan bintang dan membentuk struktur galaksi itu sendiri. Ini seperti master chef-nya kosmik atau peniup daun. Silahkan pilih. Kita ambil contoh penggabungan galaksi. Bayangkan dua entitas masih berkumpul, berputar-putar dan mengelilingi satu sama lain. Ketika mereka semakin dekat, tarikan gravitasinya menjadi semakin kuat. Dan mereka mulai bergabung menjadi galaksi baru yang lebih besar. Ini adalah proses yang indah dan dramatis yang butuh jutaan tahun untuk menyelesaikannya. Tapi semua itu bukan tanpa konsekuensi. Gas dan debu di dalam galaksi bertabrakan menciptakan gelombang kejut besar yang memicu kelahiran bintang-bintang baru dan bahkan lubang hitam supermasif. Disinilah kuasar berperan. Sebagian kuasar mungkin terlahir pada saat peleburan galaksi ini. Kuasar membantu kita mempelajari efek dari proses ini dan evolusi galaksi seiring waktu. Tapi tidak semuanya menyangkut sains dan membosankan. Sebagai contoh, bagaimana dengan pelensaan gravitasi? Nah, ini seperti dari film fiksi ilmiah. Hal ini terjadi ketika gravitasi dari sebuah objek masif seperti kuasar membelokkan jalur cahaya dari objek yang lebih jauh, seperti galaksi di belakangnya. Ini seperti memiliki kaca pembesar raksasa di luar angkasa. Saat kuasar dan pelensaan gravitasi bertemu, pemandangan kosmiknya akan sangat mengagumkan. Hasilnya seperti rumah cermin di wahana bermain, di mana objek-objek tampak melengkung dan terpelintir dengan cara yang aneh dan memukau. Oh, jadi itu yang terjadi padaku. Pelensaan gravitasi bukan tanpa alasan. Ini merupakan alat yang ampuh bagi para astronom untuk mempelajari distribusi materi gelap dan struktur alam semesta. Dan bukan hanya itu, sebagian ilmuwan berpendapat bahwa kuasar bisa membantu kita membuat peta alam semesta. Mereka bisa berfungsi seperti rambu-rambu jalan raksasa. Belok kiri di kuasar dan kamu akan sampai di tujuan. Kuasar seperti mercusuar yang membantu kita bergerak di ruang angkasa. Dengan menganalisis cahaya dari kuasar yang berbeda, para astronom bisa menentukan jarak antar kuasar dan membuat peta 3D alam semesta. Dan bagian terbaiknya, kuasar ada di seluruh penjuru alam semesta. Karena itu, peta kosmik ini bisa memberi kita gambaran menyeluruh tentang alam semesta dalam skala yang tidak terbayangkan sebelumnya. Siapa sangka si pemakan galaksi raksasa bisa sangat berguna.
Masih banyak yang belum kita ketahui tentang objek-objek misterius ini. Pada tahun 2007, sebuah tim astronom membuat penemuan menakjubkan. Kuasar biner pertama yang pernah ada. Pada dasarnya, ini berarti dua kuasar besar yang berputar mengelilingi satu sama lain. Terlebih lagi mereka tersembunyi di depan mata. Selama bertahun-tahun para ilmuwan sudah mengetahui keberadaan sumber radio ini, tapi tidak pernah menyadari kalau itu berasal dari pasangan yang sangat cantik. Para astronom juga memperkirakan pasangan ini memiliki massa sekitar 100 miliar massa matahari, tapi jaraknya sangat jauh, 12 miliar tahun cahaya dari bumi kita. Secara keseluruhan, kuasar adalah fenomena menarik dan kompleks yang terus membingungkan dan membuat para ilmuwan penasaran. Kuasar mungkin pemakan galaksi kosmik, tapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan dan evolusi alam semesta. Dan tidak ada yang tahu, mungkin suatu hari nanti mereka akan menjadi salah satu kunci untuk mengungkap misteri alam semesta kita. Oh, dasar kuasar.